Selamat datang di modul yang pertama yang akan membahas tujuan dan langkah kerja. Langkah kerja atau proses dalam melaksanakan suatu program training, terutama training teknikal, dimulai dari membuat matriks kompetensi. Matriks kompetensi ini bertujuan untuk menentukan arah yang akan dicapai untuk keberhasilan sistem training. Setelah itu, kita dapat melakukan training need analysis yang bertujuan untuk menentukan posisi saat ini dari kompetensi para peserta yang akan mengikuti program training. Di sini kita akan mendapatkan gap kompetensi, di mana gap inilah yang harus diisi dengan pengembangan kompetensi. Hasil dari training need analysis adalah merupakan bahan dasar untuk membuat suatu training program. Pada suatu training program atau training session, terdapat berbagai macam metode dan cara kita untuk melaksanakan pengembangan kompetensi, mulai dari pengembangan knowledge, pengembangan skill, dan pengembangan attitude. Setelah mendesain training session, maka kita lanjutkan dengan delivery training. Pada delivery training ini, peserta akan mengikuti in-class training atau metode-metode peningkatan knowledge lainnya. Selain itu, peserta juga mengikuti program on-the-job training di mana peserta dapat meningkatkan keterampilan atau aspek skill. Selain itu, setelah peserta mengikuti training session atau training program, maka di akhir program training ini terdapat review dan assessment yang akan menyimpulkan apakah program training yang telah kita laksanakan sudah tepat guna dan berhasil. Dalam melaksanakan training berbasis kompetensi atau competency-based training, disingkat CBT, kita mengembangkan 3 aspek secara menyeluruh. Ketiga aspek tersebut adalah, pertama adalah pengetahuan atau knowledge, kedua adalah keterampilan atau skill, dan ketiga adalah sikap atau perilaku, atau disebut juga dengan attitude. Langkah yang pertama untuk memulai suatu program training adalah dengan terlebih dahulu membuat matriks kompetensi. Tujuan dari matriks kompetensi ini adalah untuk menentukan kompetensi apa yang ingin dicapai, merancang jenjang karir, dan menentukan tahapan-tahapan apa saja yang harus dilalui oleh seorang individu agar dapat mencapai kompetensi yang diinginkan. Selain itu, matriks kompetensi juga menjadi dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan program training secara sistematis agar tepat sasaran. Bahan untuk membuat suatu matriks kompetensi bersumber pada tujuan yang akan dicapai oleh perusahaan serta peluang bisnis yang ada saat ini atau ke depannya yang dilihat oleh suatu perusahaan. Kemudian kita dapat melihat dari standar dan peraturan-peraturan mengenai suatu kompetensi tertentu atau suatu bidang keahlian tertentu. Kita juga dapat membuat matriks kompetensi berdasarkan konsolidasi dan konsensus di antara bagian-bagian fungsional dari suatu perusahaan. Selain itu, bahan untuk membuat matriks kompetensi adalah penjelasan dan rekomendasi dari para ahli atau expert. Pengertian dari kompetensi standar adalah kemampuan yang meliputi knowledge, skill, dan attitude untuk melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan performa standar tertentu. Sebagai contoh, setelah kita membuat suatu matriks kompetensi, maka pada matriks kompetensi itu terdapat pembagian atau jenjang atau level dari suatu karir, seperti sebagai contoh adalah karir dari posisi sebagai mekanik. Pada gambar ini diilustrasikan bahwa seorang mekanik memiliki jenjang sebanyak 4 level, dimulai dari trainee mekanik, kemudian junior mekanik yang kompetensi utamanya adalah untuk dapat melaksanakan remove, install, dan critical maintenance. Kemudian pada level mekanik, kompetensi yang harus dimiliki adalah dapat melaksanakan assembly dan disassembly. Pada level yang paling tinggi adalah senior mekanik yang mampu melakukan troubleshooting. Di dalam matriks kompetensi juga terdapat flow proses yang menggambarkan tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh seorang individu agar dia mencapai suatu level tertentu. Pada gambar ini sebagai contoh diilustrasikan bahwa seseorang yang
baru direkrut sebagai mekanik, bagaimana agar dapat mencapai mekanik pada posisi level 3. Pertama-tama, mekanik harus mengikuti assessment grade, yaitu penentuan pada level mana dia seharusnya berada. Jika mekanik ini lulus, maka dia dapat langsung menempati mekanik level 3. Jika tidak, maka posisinya adalah sebagai trainee mekanik. Pada posisi trainee mekanik, dia harus mengikuti training yang meliputi training untuk mengisi pengetahuan atau knowledge dan training untuk mengisi keterampilan atau skill. Ketika training untuk mengembangkan pengetahuan selesai, maka mekanik akan mengikuti proses assessment knowledge. Jika lulus, dia akan melanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu untuk pengembangan skill pada program on-the-job training. Jika tidak, mekanik harus mengulang atau remedial dari training yang sebelumnya diikuti. Ketika mekanik telah melalui tahapan on-the-job training, maka dia harus melewati tahapan assessment skill. Jika mekanik lulus, maka dia akan meneruskan tahapan untuk menerapkan pengetahuan atau kompetensi yang telah dia dapatkan selama masa program training. Jika tidak, maka mekanik akan mengulangi program on-the-job training. Jika dalam tahapan pengumpulan ini selesai, maka mekanik bisa mengajukan final assessment, di mana pada assessment ini unsur-unsur atau aspek kompetensi seperti pengetahuan atau knowledge dan skill atau keterampilan serta attitude semuanya akan dinilai. Jika mekanik lulus, maka levelnya dapat meningkat menjadi level mekanik 3. Jika tidak, maka mekanik harus mengulangi proses pengumpulan atau penerapan kompetensi yang telah dikembangkan. Pada gambar ini ditunjukkan beberapa poin kompetensi untuk level trainee mekanik dan mekanik level M3. Di akhir tahapan membuat matriks kompetensi, maka kita juga akan membuat buku yang diberi judul Individual Competency Development atau IDP. Pada buku ini terdapat penjelasan poin-poin kompetensi apa saja yang harus dilalui dan juga proses flow apa saja yang harus diikuti oleh setiap individu. Di dalamnya juga terdapat laporan pernyataan bahwa peserta telah mengikuti suatu training atau assessment. Buku ini ibaratnya adalah sebuah raport yang berisikan pencatatan atau recording dari pengembangan kompetensi selama peserta bekerja di suatu perusahaan. Setelah pembuatan matriks kompetensi yang diakhiri dengan pembuatan buku Individual Development Program, maka selanjutnya kita dapat melaksanakan Training Need Assessment. Tujuan dari Training Assessment ini adalah untuk menentukan sejauh mana seorang individu telah mencapai suatu kompetensi. Jadi dengan melaksanakan Training Assessment, kita dapat mengetahui sejauh mana kemampuan atau kompetensi dari peserta. Selain itu, fungsi dari Training Assessment adalah sebagai dasar dalam pembuatan rencana program training. Langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan ketika kita melaksanakan Training Assessment? Langkah yang pertama adalah kita membuat Assessment Guide, yaitu panduan bagaimana cara kita melaksanakan assessment. Setelah itu, kita membuat assessment session plan yang berisi tahapan-tahapan apa saja yang harus dilalui oleh peserta ketika mengikuti assessment. Kemudian, kita dapat melaksanakan conduct assessment, dan ketika conduct assessment telah selesai, maka kita dapat mereview hasil assessment. Setelah review assessment, maka kita harus membuat keputusan atau make decision, sehingga kita dapat menentukan dengan tepat dan tegas sejauh mana capaian kompetensi dari peserta. Pada tahap design training session, terbagi lagi menjadi beberapa tahap yang dimulai dari planning training session, yaitu merencanakan training session apa saja yang akan kita laksanakan. Kemudian, kita membuat training material yang meliputi buku panduan siswa, panduan praktek siswa, panduan bagi trainer, lembar post-test dan pre-test, dan presentasi. Setelah itu, kita menentukan jadwal training, durasi training, dan siapa saja peserta yang dapat mengikuti training. Setelah itu, kita membuat jadwal conduct assessment. Dan di tahapan yang terakhir adalah bagaimana cara kita untuk melaksanakan review training session. Seperti dalam penjelasan sebelumnya,
Kompetensi-based training atau training berbasis kompetensi meliputi pengembangan knowledge atau pengetahuan, skill atau keterampilan, dan perilaku atau attitude. Pengembangan ketiga aspek kompetensi ini dijelaskan pada gambar berikut ini. Pada tahapan pengembangan knowledge, kita dapat melaksanakan berbagai aktivitas training yang meliputi in-class training yang biasa dilakukan, atau kita dapat memberikan self-study pada peserta. Kemudian kita juga dapat melaksanakan distance learning, seperti melalui website atau aplikasi, multimedia, dan berbagai simulasi. Pada tahapan pengembangan keterampilan atau skill, dapat dikembangkan melalui on-the-job training. Pada sesi on-the-job training ini, peserta betul-betul mengikuti dan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang real, yang dipandu oleh seorang senior atau seorang workplace trainer. Pengembangan skill juga dapat melalui tahapan coaching di mana peserta dilatih oleh seorang individu yang sudah berpengalaman secara head-to-head. Selain itu, peserta juga dapat diberikan suatu project assignment di mana peserta harus melaksanakan suatu tugas atau menyelesaikan suatu tugas dalam suatu rentang waktu tertentu. Pengembangan attitude dapat dilakukan dengan mengembangkan budaya perusahaan, disiplin, melewati konseling, panduan-panduan, dan kepemimpinan. Pengembangan attitude dapat juga dilakukan melalui motivation and soft skill training. Pada proses pembuatan training session, kita membuat kurikulum untuk posisi-posisi tertentu. Sebagai contoh, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini, kita membuat kurikulum dari posisi mekanik training. Pada gambar ini ditunjukkan title-title training apa saja yang harus diikuti oleh mekanik pada level training mekanik. Pembuatan training material merupakan kegiatan utama yang dilaksanakan sebelum pelaksanaan kelas training. Training material atau bahan-bahan training ini meliputi buku panduan siswa atau student guide, buku panduan melakukan praktek atau practical activity book, buku panduan bagi trainer atau trainer guide, lembar post-test dan pre-test, dan presentasi yang berisi materi yang akan disampaikan. Setelah melaksanakan program training, maka di akhir program training kita dapat membuat laporan atau training report. Pembuatan laporan ini meliputi sejauh mana pengembangan kompetensi dari knowledge atau pengetahuan yang telah kita kembangkan. Selain itu juga sejauh mana capaian untuk pengembangan attitude. Pengembangan attitude meliputi bagaimana perilaku peserta ketika mengikuti kelas training, bagaimana motivasi peserta, sifat kepemimpinannya, inisiatifnya, disiplin, dan kerjasama atau teamwork. Learning Management System atau LMS dibuat untuk membantu mempercepat pelaporan dan monitoring progres dari pelaksanaan program training. Selain itu, di dalam LMS terdapat juga e-learning yang dapat dimanfaatkan oleh peserta untuk belajar secara mandiri melalui laptop atau handphone masing-masing peserta.